Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, saudara sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, secara khusus pada momen ini membahas surah-surah dalam juz Amma, dan kita juga berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban daripada hadis Nabi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, belajar adalah sebuah keparduan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kewajiban itu bukan sekadar salat saja, bukan zakat saja, tapi juga termasuk thalabul ilmi, terutama ilmu untuk mendasari amal yang kita kerjakan. Mari kita lanjutkan pada kesempatan ini masuk ke dalam surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Baik, kita bahas tajwidnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa, hukumnya mad wajib muttasil, 6 ketukan. Hukumnya ikhfa au sab. Masih ingat ikhfa itu? Ya, kita pernah membahas hukum nun mati dan atau tanwin. Sebenarnya itu sedang membahas bagaimana cara membaca bunyi n pada nun sukun dan atau tanwin an in un. Ada 4. 1 bisa saja nun sukun atau tanwin itu dibaca jelas bunyi n ketika nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, hamzah ha, ain ha, ogin kha. Di sini ada nggak nih contohnya? Ada nggak contoh idhar di sini? Di ayat yang ada ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Dhammah tain bertemu dengan hamzah. Hamzah ha, ain ha, ogin kha. Yang kedua, kemungkinan nun sukun dan atau tanwin itu bunyi n-nya dibaca dengan cara dilebur, idgham.
Ada idgham bi gunnah dengan dengung. Contohnya bila mana nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya, nun, mim, waw. Ada nggak contoh ayat di sini? Bacaan di sini. Tadi itu ketika saya melanjutkan fasawfa yad'u thuburau, saya tadi wasolkan ya, thuburau fathatain bertemu dengan waw, dibaca lebur, idgham namanya, idgham bi gunnah. Kalau satu lagi bila gunnah dengan tanpa dengung, hurufnya 2, ro dan atau lam. Yang ketiga, bunyi n dalam nun sukun dan atau tanwin itu bisa jadi dibaca dengan cara menukar bunyi n menjadi bunyi m, namanya iqlab. Hurufnya 1, ba. Layun badan napil hutama dibaca ba, layum. Min ba'di menjadi mim ba'di. Sami'un basir menjadi begitu ya, bagus. Nah, satu lagi 15, sisanya huruf hijaiyah itu 28, idhar 6, idgham bi gunnah 4, 10, idgham bila gunnah 2, 12. Tambah apa? Tambah iqlab 13. Sisanya berapa? 15 lagi ke 28 huruf hijaiyah. Nah, 15 ini huruf ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar. Bunyi n dalam nun sukun dan atau tanwin bisa jadi dibaca samar. Cuma samar ini tidak mesti eng asli. Kita bagi 2. Ini ada yang menyebut ikhfa hakiki. Dibagi 3, maaf. Ada namanya ikhfa akrob. Akrob itu dari kata koroba, korib, dekat atau jauh. Kalau korib, karib, akrab, dekat apa jauh? So akrab dulu gitu ya, dekat. Maksudnya dari 15 huruf ini mana yang dekat dengan bunyi n? Ada 3, da, ta, to. Sisanya aja. Ya kan tadi udah 15 tuh. 15 lagi apa? Maaf, baru 13. 15 lagi diantaranya da, ta, to. Ini dekat dengan makhraj nun. Da, na, ta, na, to, na. Ketika kita mengucapkan min dunillah, bukan ang asli, tapi min du. Siap-siap lidah kita mengucapkan huruf da. Min du, min tin misalnya, min tin, min du, siap-siap. Jadi enggak ang asli di sini. Nah, eta hasil ngaji terjadi kata oh ang ikhfa begitu. Lawan dari dekat apa? Jauh, abad, baid. Bararaid. Jadi bahasa kita, baid artinya jauh. Salam yang baid, salam dari jauh. Ada 2 huruf, apa? Kaf dan kop. Ini jauh dari bunyi n. Kalau n kan di depan na. Kaf dan kop di pangkal lidah. Ya. Maka ketika mankana dibaca mangkana, ang asli. Min qablikum, min qablikum. Gitu. Itu baru ang asli. Terakhir ikhfa ausat. Tadi dekat, akrob. Abad jauh, tengah-tengah namanya adalah ausat. Ingat aja, wasit itu tengah, tidak kanan, tidak kiri. Nah, itu hasil ngaji. Jadi biar kita baca Quran sesuai dengan bacaannya. Jangan sampai sholat tapi bacaan Quran apalagi Al-Fatihahnya tidak benar. Itulah kenapa thalabul ilmi itu menjadi wajib. Baik, itu hukum nun sukun dan atau tanwin. Mari kita bahas selanjutnya, langsung saja ke tafsir. Para bapak saudara sekalian, baginda Rasul pernah bersabda, man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Kata Nabi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 3333, man sarrahu, siapa yang ingin an yandura, melihat ya, ila yaumil qiyamah, ke hari kiamat. Maksudnya siapa yang ingin merasakan vibes hari kiamat, kira-kira gitu,
ka'annahu ra'yu ainin, seakan-akan melihat langsung dengan kepala. Kalau pengen tahu bagaimana sih gambaran hari kiamat, falyaqra, maka hendaklah ia membaca 3 surat. Lihat 3 surat ini. Idza syamsu kuwirat berarti surat At-Takwir. Wa idza samaa'u fatarat, surah apa? Al-Infitar. Wa idza samaa'u syaqqat, nah ini surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini termasuk golongan Makkiyah. Makkiyah itu berarti diturunkan di Makkah, karena memang tema-tema pokoknya, kandungannya berkenaan dengan keimanan, terutama iman kepada hari kiamat, selain tentunya iman kepada Allah. Nah, ini gambaran tentang hari kiamat ada di surah Al-Insyiqaq ini. Ayatnya ada berapa, Pak? 25. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat, kata Allah, apabila langit terbelah. Udah tergambar tuh, kita divisualisasikan bagaimana kiamat itu dengan cara langit terbelah. Kita maklum langit itu adalah makhluk Allah yang besar. Kita di mana-mana pasti berada di bawah naungan langit. Kita melihat langit. Langit yang paling besar dari ciptaan Allah itu, ya ciptaan Allah yang paling besar itu adalah langit. Itu terbelah nanti ketika hari kiamat. Ya. Di surah Adz-Dzariyat ada ayat begini, ayat 47, was-samaa'a bainaha biaidin wa inna lamusiun, dan langit, kata Allah, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Ini membuktikan bahwa langit adalah makhluk Allah yang terbesar dan terluas yang bisa kita saksikan. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari langit yang bisa kita saksikan sekarang. Ada enggak? Laut terbatas. Kalau langit, ujung kanan, ujung kiri, depan, belakang, kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Nah, pada satu hari nanti, kelak fenomena alam yang kita lihat hari ini akan berubah. Termasuk ketika hari kiamat terjadi, itu langit pun akan terbelah, gitu. Ya. Kalau dalam surah Al-Infitar ada bedanya antara infitar dengan insyiqaq. Ya, kalau infitar itu terbelah secara perlahan-lahan, itu namanya infitar. Kemudian setelah terbelah secara sempurna, berlubang-lubang, maka itulah disebut insyiqaq. Jadi kalau perlahan terbelah itu namanya infitar. Kemudian setelah terbelah secara sempurna, berlubang-lubang, itu disebut dengan insyiqaq. Oh, itu hasil ngaji, jadi tahu. Oh, beda ya infitar dan insyiqaq. Iya, tapi dua-duanya ini menggambarkan bagaimana terjadinya hari kiamat. Ya. Nah, setelah itu, setelah terbelah, kemudian terbelahnya sempurna, lantas berlobang, langit menjadi lemah. Lantas langit-langit tersebut akan dilepas oleh Allah sebagaimana kulit. Ya, kalau kita nyeset apa itu kambing, seperti halnya kulit kambing yang dicabut dari kambingnya, dari hewannya. Ya, itu gambaran hari kiamat, bagaimana langit nanti akan terbelah pelan-pelan dan berlubang, hancur kemudian. Wadinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, ini kepada Allah, dan wahuqqat, memang sudah semestinya. Itu saja langit patuh, taat atas perintah Allah. Belah, kata Allah, ya belah. Gitu. Maka pun demikian kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, setelah digambarkan hari kiamat nanti bahwa langit akan terbelah pelan-pelan kemudian berlubang dan hancur, maka selanjutnya wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, ya, rata Pak. Di surah Az-Zalzalah dulu juga berawal dari idza zulzilatil ardu
zilzal, bergoncang, bumi bergoncang, ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ini riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, idza kana yaumul qiyamati muddatil ardu maddal adim, apabila terjadi hari kiamat maka Allah akan meratakan bumi sebagaimana meratakan kulit. Masya Allah, ngeri. Kalau kita sudah tahu kengerian hari kiamat, gambarannya cukup dahsyat, maka mestinya mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh dalam menghamba beribadah kepada Allah Ta'ala, mempersiapkan bekal untuk nanti kita pulang ke kampung akhirat, ya. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat, dan itu bumi menumpahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Kalau di Az-Zalzalah tadi bergoncang, bahkan ada ayat wa akhrajatil ardu athqala, mengeluarkan semua beban-beban sehingga menjadi kosong. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Rabbnya, yakni kepada Allah, dan sudah semestinya patuh. Langit terbelah atas izin Allah, bumi bergoncang dan rata juga atas izin Allah. Ini juga gambaran buat kita supaya kita patuh taat. Ya ayyuhal insanu, hei sekalian manusia. Kalau dalam Al-Quran, insan itu jika dalam golongan makkiyah biasanya kecenderungannya itu untuk orang-orang kafir Quraisy Mekah, karena memang ini berbicara tentang keimanan. Hei sekalian manusia, yang dimaksudkan adalah kafir Quraisy kalau saat itu turunnya di Mekah, karena ini Makkiyah, ya. Maka yang dimaksudkan adalah orang kafir Quraisy. Tetapi kalau kata Imam Al-Qurtubi di surah Al-Insyiqaq ini, dalam kata al-insan ini bukan hanya orang kafir katanya, tapi juga untuk umum manusia, termasuk kita. Innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, telah bekerja keras. Ya, kita bekerja keras, kadangkala lelahnya menjadi bukan menjadi lilah lagi karena capek. Innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, telah bekerja keras, ila rabbika, menuju Tuhanmu, kadhan, dengan keras, famulaki, maka kamu akan menemuinya. Jadi sekali lagi, hukum asalnya apabila ada kata al-insan disebut dalam ayat-ayat makkiyah, kecenderungannya dimaksud adalah orang-orang kafir. Tetapi khusus pada surat Al-Insyiqaq ini, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud al-insan di sini bukan hanya orang kafir, tapi manusia secara umum. Nah, innaka kadihun, sesungguhnya kamu berusaha secara keras, ila rabbika, menuju Tuhanmu, kadahan famulaki, secara sungguh-sungguh keras, famulaki, liko, artinya bertemu, maka kamu akan mendapatinya, kamu akan menemuinya. Karena ada ayat 7 sampai ayat 8 surah Az-Zalzalah sejalan dengan ayat barusan ini, ayat 6 ini, ada ayat 7 ayat 8 surah Az-Zalzalah. Sama-sama Az-Zalzalah juga membahas gambaran hari kiamat. Ayat 7 ayat 8 bagaimana bunyinya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman, maka siapa orang, ya'mal, yang mengerjakan, beramal, mithqala dzarrah, meskipun sebesar biji atom, biji sawi. Sebagian tafsir menyebutkan dzarrah itu sesuatu yang tidak ada beratnya dan tidak ada ukurannya. Bahkan digambarkan dzarrah itu seperti jam 7, jam 8 pagi saat ada terik panas matahari pagi, kita menjemur bantal, kita pukul-pukul, ada sejenis debu. Itulah dzarrah. Artinya meskipun kita beramal
khairan, halnya kebaikan, yarahu, pasti dia si man, orang yang beramal itu akan melihat balasannya, pasti. Sama dengan ayat ini, famulaqih, ia akan mendapatinya. Wa man ya'mal, dan siapa orang yang beramal mithqala dzarrah, beramal meskipun amal itu sebesar biji atom, biji sawi yang kecil sama sekali, syarron, berupa keburukan, yarahu, ia akan melihat balasannya. Baik amalnya akan kita peroleh balasannya, buruk amalnya sama akan ada balasannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada ungkapan dari Qatadah, inna kadhaka yabna Adam, sesungguhnya kerja keras usahamu wahai anak Adam, la dhaifun, bagaimanapun juga benar-benar lemah. Famanistata'a, maka siapa yang mampu ayyakuna kadhuhu, yang mampu usahanya fi taatillah, pada ketaatan kepada Allah, falyaf'al, kerjakan. Kita ini sebenarnya terbatas dalam berbuat, tapi kalau kita mampu, kerjakan ketaatan kepada Allah. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan, semuanya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, berarti orang yang amal kebaikannya lebih banyak. Fasaufa, maka dia akan kelak akan yuhasabu, dihisab, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah ya. Tidak akan bertele-tele ditanyanya juga, nggak akan detil kalau orangnya beriman dan beramal saleh. Berarti orang ini kelak akan diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan dan dihisabnya dengan mudah. Sejalan dengan ini ada doa ketika berwudu saat membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma, ya Allah, a'tini, berikanlah kitabi, buku catatan amalku, biyamini, di sebelah kananku, wa hasibni, dan hisablah aku, hisaban yasira, halnya dengan hisab yang mudah. Ketika berakhir atau di ujung surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, kita sering membaca apa? Rabbi hasibni hisabai yasira. Kemudian ayat berapa? Ayat 9 masih, wa yanqalibu ila ahli masrura, orang yang mendapatkan catatan amalnya di sebelah kanan, wa yanqalibu, dan dia akan kembali ila ahli, kepada keluarganya yang sama-sama beriman, masrura, dengan gembira ya. Hisabnya mudah, dapat catatan amal dari kanan ya, dan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Kalau dengan gembira enak, bebas berarti gitu. Dengan penuh kegembiraan, berarti tempatnya di mana? Surga atau neraka? Surga gitu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah dhahri, itu wara'a, belakang, dhahri ya, punggung, fasaufa yad'u thubura. Dalam tafsir Ibnu Katsir begini gambarannya, iya, diberikan lewat punggung ya, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak thubura, bukan subur, bukan subur yang dulu, bukan ya, ini thubura, celakalah saya ya, berarti mungkin subur dari sini gitu ya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api sa'ira yang menyala-nyala, menyala abangku tapi di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu juga ada dalam surah Al-Haqqah ayat 25-26. Wa amma man utiya kitabahu bisyimalihi fa yaqul ya laitani. Wa amma man utiya, dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya bisyimali, sebelah kirinya, fa yaqulu, maka ia berkata ya laitani, aduh celaka euy, celaka, lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah,
Aduh, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, mendingan tong dibere, jangan dikasih aja deh ke saya. Janganlah kalau di sebelah kiri atau belakang. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Nyesel akhirnya. Maka mumpung masih di dunia, ayo kerjakan kebaikan. Innahu kana fi ahli masrur, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir, tapi tidak mau melakukan kebaikan dan tidak mau beriman. Innahu dhanna an la yahur, sesungguhnya dia yang tidak beriman itu mengira, dikiranya gitu, dia tidak akan kembali kepada Rabb-nya, dikiranya nggak akan ada konsekuensi, dikiranya kalau udah mati, mati aja gitu, padahal ada konsekuensi ketika sudah meninggal dunia dan rangkaiannya masih panjang. Bala, nggak begitu kawan, tidak demikian. Inna rabbahu, sesungguhnya Tuhannya, kana bihi basiro, terhadapnya basiro, selalu melihatnya. Artinya apa? Tidak begitu persangkaannya. Tadi dia menyangka kalau sudah mati, mati aja, nggak ada konsekuensi. Nggak begitu persangkaannya, ya. Sesungguhnya Allah akan mengembalikannya untuk membalas segala perbuatannya. Kenapa? Karena Allah senantiasa mengawasi. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Asyafaq itu adalah kesan merah yang kelihatan, yang nampak, apa itu, di cakrawala saat matahari terbenam. Adanya warna merah ini, saudara sekalian, juga menjadi penanda bahwa waktu maghrib belum selesai, belum. Sehingga ketika sudah hilang apa itu merahnya, maka waktu isya baru dianggap telah masuk. Ini dalam Sahih Muslim ada. Nah, aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, wal laili wa ma wasak, demi malam dan apa yang diselubunginya. Allah bersumpah itu begitu. Itu. Wal qamari idza tasak, demi bulan apabila jadi purnama. Kalau tadi menggambarkan kiamat itu dengan hancurnya langit dan bumi, kemudian di ayat-ayat lain kita pernah baca Allah bersumpah dengan fenomena-fenomena atau benda-benda langit, benda-benda alam. Pasti itu ada maksud, pasti itu mengundang perhatian kita, ya. Yang mana mereka itu selalu melihat alam raya dengan segala fenomena-fenomenanya, itu semua juga akan hancur. Wal qamari idza tasak, demi bulan apabila jadi purnama. Latar kabunna, sungguh akan kamu jalani tobakon an tobak, tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa berbuat seenaknya. Kita tidak mungkin muda dan gagah selamanya. Walaupun kita pengen gagah terus, pengen muda terus, enggak. Karena setiap manusia akan berjalan di atas tingkatan-tingkatan. Saudara sekalian sudah melewati masa bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, meninggal, ya. Atau ada juga yang mengatakan bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, tua. Bisa balik lagi nggak? Bisa, menikah deui gitu. Itu kalau mau tambahin menikah gitu ya, canda ya. Jadi itu tingkat-tingkat tobak an tobak itu begitu. Gitu. Jadi dari kecil hingga dewasa, dari muda hingga tua, dari sehat kemudian sakit, dari hidup kemudian meninggal dunia, dari hafalannya kuat menjadi pelupa lalu pikun, semuanya sudah diatur oleh Allah. Oleh karena itu hendaklah kita oleh karena itu hendaklah kita ini jangan kemudian tertipu oleh dunia. Ini seakan-akan Allah mengatakan tahapan-tahapan itu mempunyai akhir. Apa akhirnya? Yakni hari kiamat. Dan perubahan-perubahan kondisi yang dikabarkan oleh Allah hendaknya membuat kita sadar, mengingatkan manusia akan tahapan terakhir dari kehidupan, yakni hari kiamat yang abadi. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Sudah jelas tanda-tanda bahwa alam raya ini ada ujungnya, ada kehancuran. Yang tua akan muda kemudian mati. Kenapa enggak sadar? Kenapa tidak membuat mereka beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan pada mereka, mereka tidak mau bersujud.
Ayat ini termasuk ayat sajdah. Siapa yang membaca ayat sajdah ini disunnahkan untuk sujud tilawah, baik ketika sholat maupun di luar sholat, atau juga bisa baca tasbih. Nah, kenapa mereka tidak mau bersujud kepada Allah? Kenapa mereka tidak mau beribadah, menghamba kepada Allah? Ini kepada orang yang kafir ya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu malah mendustakan, tidak mau beriman. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kok tahu? Ya Allah kan yang menciptakan kita. Jadi Allah tahu. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka yang tidak beriman apa bi'adzabin alim, dengan ancaman yang pedih, bahwa mereka yang tidak beriman akan mendapatkan siksaan yang pedih. Al-bisyarah biasanya untuk gembira. Kalau mengundang kiai, ustadz, penceramah, jangan bilang transport, bilangnya bisyarah, kadedeh, penggembira. Itu eufemisme, penghalusan bahasa. Biasanya basyirah atau bisyarah itu untuk orang-orang beriman, kabar gembira berupa adanya surga. Tapi kenapa ini buat orang kafir pakai kata fabashirhum al-bisyarah? Ini ejekan buat mereka. Mereka bakal mendapatkan siksaan yang pedih. Illal ladzina amanu, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Artinya kalau mereka tadinya kafir kemudian beriman, wa amilus sholihat, kemudian beramal saleh, melakukan amal-amal yang baik, lahum, maka bagi mereka ajrun, akan mendapatkan pahala atau ganjaran ghairu mamnun, yang tidak putus-putus. Inilah ganjaran pahala bagi orang yang beriman di akhirat, berupa kenikmatan yang tidak putus-putus. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.